siwallahu siwallahu alamun. Naam. Wa ana wahidun min dzalikal alami. Wahidun min dzalikal Alami. Alami ya. Silakan antum membaca terjemahannya. Lanjutan pertama, manggil roh. Jika ditanyakan kepadamu, siapa rohmu? Maka jawablah, Rohku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Dia adalah sembahanku, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, seperti alam jin, alam malaikat, dan seterusnya. Dan aku adalah salah satu dari alam itu. Baik, ya, kita lanjut ke landasan pertama, yaitu al-aslul awwalu ma'rifatur rabbi. Ya, mengenal Allah, Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza qila laka, apabila ada yang bertanya kepada Anda, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fakul, maka katakanlah, Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Ya, maka katakanlah bahwa Tuhanku adalah Allah. Ya, man rabbuka, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan melimpahkan nikmatnya kepadaku. Ya, telah memelihara kita dan juga melimpahkan nikmatnya kepada kita, ya, dan kepada seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizkinya, nikmatnya. Ya, kemudian maka ketika Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, melimpahkan nikmat rizki kepada kita, wa huwa ma'budi, maka dialah Allah lah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwahu, dan aku tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada rizki kepada kita, memelihara kita, namun ternyata kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ya, merupakan perkara yang sangat luar biasa sekali. Ya, Allah katakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah, ya, yang akan memberikan rizki kepada kalian jikalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya? Siapa yang akan memberikan rizki? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala juga, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan seolah-olah, ya, para dabba, hewan melata atau makhluk yang ada di muka bumi, la tahmilu rizqaha, mereka tidak bisa membawa, mendatangkan rizkinya, akan tetapi Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Ya, wa huwas samiul alim, dan Allah dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antara dalilnya, ya, di situ dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wa kullu man siwallahu alamun. Katakan pula bahwa segala hal yang selain Allah adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Alam semesta, alam jin dan juga alam malaikat adalah makhluk. Wa ana wahidun, dan aku adalah, dan wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari bagian makhluk tersebut. Ya. Pernyataan ini secara umum, ya, membantah kepada orang ateis, orang yang mereka
mengaku bahwa tidak adanya Tuhan. Ya, ini sebagai bantahan bagi mereka. Bagaimana ya mereka bisa mendapatkan rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Begitu juga dalam pernyataan selanjutnya yang ditulis oleh musannif rahimahullah taala yang sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang ateis yang mereka mengatakan bahwa tidak adanya Tuhan, tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Biayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati was-sam'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la yasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla wan-nahara yadkhuluhu hamisan wasyamsa wasyamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi'amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, terjemahannya bisa. Ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Jawablah, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan segala makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berikut seluruh makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 37. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah pada Allah yang telah menciptakannya. Jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Dan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya roh kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Baik, ya. Ini juga termasuk bantahan kepada orang-orang yang mengaku bahwa tidak adanya Tuhan di alam semesta ini. Ya, ini adalah bantahan mereka. Ketika kita ditanya, ya ada yang bertanya kepada kita bahwa bima arafta rabbaka, ya bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu? Maka kita jawab adalah dengan ayatihi, dengan tanda-tandanya dan juga makhluknya. Dengan tanda-tandanya dan juga makhluknya. Maka dari ayatihi di situ ada fakul bi ayatihi, itu jamak, ya bentuk jamaknya adalah ayatun. Ayatun ini adalah dia adalah al-alamah.
al-dalala, al-burhan, al-hujjah, atau nanti al-alama itu tanda-tanda, atau ad-dalala dalil, atau burhan itu keterangan, atau hujjah, ya. Dan di antara tanda-tanda yang paling agung di situ dikatakan di situ adalah wa min ayatihi, tanda-tandanya adalah al-lail, malam hari, wan naharu, siang hari, wasyamsu, dan juga matahari, wal qamaru, bulan. Ya, ini merupakan tanda-tanda yang paling besar. Ya, matahari dia berjalan, ya, tidak dia bergantian dengan bulan. Pasti ada yang mengaturnya. Begitu juga pergantian antara siang dan malam. Pasti ada yang mengaturnya. Ya, oleh karena itu, ya, di antara tanda-tanda kita bisa mengetahui, ya, kata para ulama bahwa di antara tanda-tanda agar kita bisa mengetahui tanda-tanda bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan ayatun syar'iyyah, dengan ayat-ayat syar'iyyah, itu dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah ayatul kauniyah, nanti istilahnya ayatul kauniyah, yaitu adalah dengan tanda-tanda dari makhluknya, kemudian dengan tanda-tanda dari pergantian antara siang dan malam, peredaran antara matahari dan bulan, adanya gerhana matahari, gerhana bulan, adanya pergantian musim, itu ada yang mengaturnya. Kalaupun tidak ada yang mengaturnya, pasti itu akan berantakan semuanya. Ya, itu diantara tanda-tandanya. Ya, sehingga kata para ulama di sini, ya, bahwa di antara tanda-tandanya itu adalah al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Kemudian di antara tanda-tandanya adalah makhluqatihi, dengan mengetahui makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, yaitu, ya, berupa as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya, yaitu adanya 7 lapis langit. Begitu juga ada 7 lapis bumi, ya, serta waman fihinna, dan segala makhluk yang ada pada keduanya, ya, wama bainahum, ataupun di antara keduanya yang ada di langit dan ada di bumi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fussilat ayat yang ke-37. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, malam hari, siang hari, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, maka, ya, janganlah kalian sujud menyembah kepada matahari, wala lil qamari, dan janganlah kamu menyembah sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi, maka sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan keduanya, semuanya itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika, ya, kalian, ya, jika dialah yang hendak kalian sembah. Firman-Nya juga di situ ada surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughsil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini juga adalah kita sampaikan tadi adalah dalil bantahan kepada
orang-orang yang mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Ya, kita mengetahui bahwa tidak mungkin ya pergantian malam dan siang, kemudian juga berputarnya matahari dan bulan, tidak ada yang mengaturnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 65, la syamsu yanbaghi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqum bin nahari kullun fi falakin yasbahun. Dan tidaklah pantas bagi matahari dia mendapati bulan, dia melewati bulan, akan tapi mereka berjalan sesuai dengan perintah dari Rabbul Alamin. Walal lailu sabiqun nahari, begitu juga malam hari dia tidak bisa mendahului siang hari. Kullun fi falakin yasbahun, semua berjalan sesuai dengan falaknya atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya al-ma'bud wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a Terus, ya, qala Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i wal mustahiqqu lil ibadati. Nah, terjemahannya, iya. Rob adalah ma'bud yang berhak disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Hai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengajarkan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pencipta semua itulah yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Taib, ya, sini juga beliau mengatakan rahimahullah taala wa rabbuhu wal ma'budu, dan Tuhan ya yang memiliki tanda kekuasaan tadi dan yang menciptakan alam itu, itulah yang punya hak untuk disembah. Al ma'budu, yang punya hak untuk disembah, yang menciptakan tadi, yang memberi rizki, maka dialah yang berhak untuk kita sembah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Yang alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wal ladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, as-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan telah mengeluarkan buah-buahan dari muka bumi ini, rizqan lakum, sebagai rizki
bagi kalian. Maka fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian mengadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun, dan padahal kalian mengetahuinya. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Katsir mempunyai kitab tafsirnya, ya, sehingga ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwa al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Maka zat yang menciptakan semua tadi, menciptakan langit, menciptakan kalian, menciptakan bumi, memberikan rizki, menurunkan air dari langit, itu dia adalah al-mustahaqqu lil ibadati. Dialah zat yang berhak untuk kita sembah dan juga kita ibadahi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, bahwa kesimpulannya bahwa 3 perkara yang akan ditanya kelak pada hari kiamat adalah itu tadi: man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agama kamu, dan siapa nabi kamu. Dan tentu yang akan menjawab itu adalah bukan jawaban yang kita persiapkan dengan lisan kita, lah, tapi yang akan kita jawab kepada malaikat yang akan menanyakan kita adalah dengan amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, ya. Kemudian diantara salah satu tanda kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengenal tanda-tandanya dan juga makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, maka dari situlah Allah lah yang mustahaqqu lil ibadati, yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita sembah. Dan semua ibadah kita harus liwajhillah, adalah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagaimana cara kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari antum sebelum Ana yang nanya ke antum nanti. Seperti itu. Tidak ada. Baik, ini ada titipan hadiah dari panitia. Kita ingin cuma hanya 5 saja. Mereka ingin bagikan ke antum, tapi ada sayembaranya dulu, ya. Ada pertanyaan dulu yang harus antum jawab, ya. Yang akan Ana tanyakan nanti siapa yang bisa angkat tangan, ya, sehingga nanti dia berhak untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama adalah, pertanyaannya gampang, ya, atau susah? Pertanyaannya gampang. Boleh lihat buku, ya, boleh, ya, boleh. Taib. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa nama malaikat yang akan datang ke Taib? Malaikat yang akan datang, ya, kepada si mayit dan nama malaikatnya. Silakan. Nah, Munkan dan Masya Allah di sekolah. Tafadhal. Silakan. Boleh. Gitu, tenang, ya. Keram gak gitu. Oh iya, ya. Tentang bimbingan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi ini adalah, sahwi ini artinya nisyan, lupa. Antum kalau sholat kadang ragu-ragu, ya, karena buru-buru. Wah, ini rakaat berapa ini? Ya kan? Atau wah, ini udah rakaat 5 atau rakaat 10 ini. Nah, ada tuntunannya, antum baca ini, ya, sujud sahwi. Ya, seperti itu antum. Pertanyaan yang kedua adalah,
3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Apa saja 3 pertanyaan tersebut? Taib. Ini. Masya Allah. Masya. Artinya? Masya Allah. Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fiikum. Naam ya. Tinggal 3 lagi. Nah, wa iyyakum ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa ini? Berarti penyanyinya gampang sih ya. Kalau susah, nah. Taib ya adalah kita di antara salah satu ya cara kita mengetahui Tuhan itu adalah dengan 2 hal. Kita mengetahui adanya Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal. Apa saja 2 hal itu? Kita mengetahuinya dengan 2 hal. Tafadhal. Yang pertama dengan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, yang kedua dengan tanda-tanda dari makhluknya. Makhluknya, masya Allah. Tafadhal. Wa iyyakum. Nah, untuk membaca ya, semoga bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya adalah wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat apa dan surat apa? Tafadhal. Insyaallah. Tafadhal. Taib wa iyyakum. Nah ya. Pertanyaan yang terakhir adalah siapa Ibnu Katsir? Yang tadi Ibnu Katsir, siapa Ibnu Katsir tadi? Yang sudah jawab nggak boleh menjawab lagi ya. Siapa Ibnu Katsir? Ada? Ada? Yang sudah jawab boleh jawab, tapi nggak ada hadiahnya, boleh? Tidak ada. Baik, kita ganti pertanyaannya adalah Ibnu Katsir adalah mufassir, ahli tafsir ya, beliau mempunyai kitab tafsir ya. Dan beliau mazhabnya adalah Syafi'i dan akidahnya adalah akidah salaf, sehingga kita dianjurkan untuk membaca tafsirnya ya. Selanjutnya adalah Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Lanjutkan ayat ini. Nah, boleh baca ya. Soal? Ada? Inna. Nah. Terus yughshil laila. Terus yatlubuhu. Surat apa itu, Pak? Ya. Tapi enggak apa-apa, antum tafadhal, antum karena udah berusaha ya. Silakan. Nah, kelihatan baru ya abunya ya. Tidak masalah. Nah, tafadhal. Ya, enggak apa-apa, usahanya bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sebagaimana usahanya dia dapatkan apa yang dia usahakan. Ya, walaupun tidak lengkap ya, tapi ada usaha di situ. Begitu juga kita dalam belajar. Ya, antum nggak akan ditanya, paham nggak antum? Tapi usaha antum untuk itu. Nah, itu yang akan nanti ditanyakan. Madza fa'alta? Sudah belum? Madza fa'alta? Apakah kamu sudah mengerjakan, sudah melakukannya? Sudah. Tapi nggak paham. Bukan itu masalahnya, tapi usaha antum. Ya, sama seperti kaidah dakwah adalah balighu anni walau ayat, sampaikan ya. Masalah dia terima atau tidak, fahisabuhum Allah itu urusan dia, tapi kita ada usaha.
Dari usaha situlah nanti Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita usahakan, bukan nanti hasilnya lah. Hasil itu urusan Allah. Ya, semuanya itu karunia dari Allah. Sehingga kata para ulama, ilmu itu adalah minanun rohbaniyatun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan ilmu, kita bisa mengamalkan itu adalah karunia, bukan karena kita pintar, karena kita rajin, tapi karunia. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk belajar, sehingga masalah paham itu urusan nanti, tapi yang penting kita ada usaha untuk bisa memahaminya. Baik, itu saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Ana dan antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.